Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenankan saya Supriyono dari Riset Group Tanaman Pangan dan Perkebunan untuk menyampaikan hasil kegiatan kami Hibah Riset Group Pengabdian Masyarakat yang berjudul pemanfaatan jerami padi untuk pupuk, mulsa, dan abu pada budidaya kedelai tanpa olah tanah setelah tanaman padi. Tim kami terdiri dari 5 dosen, kami sendiri, kemudian Ibu Maria Teresia Sri Budiastuti, Bapak Insinyur Triyono DS MP, Ibu Aprilia Ike Nurmala Sari SP MSc, dan Bapak Insinyur Srinyoto MS. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pengabdian masyarakat kali ini tim kami membagi kegiatan ke dalam 5 tahap. Tahap pertama adalah kami mengumpulkan data dari hasil penelitian yang kami lakukan. Penelitian kami terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama adalah penggunaan bahan dari jerami padi untuk pupuk, untuk mulsa, dan untuk abu, yang kemudian kita aplikasikan pada pertanaman kedelai tanpa olah tanah. Kelompok penelitian yang kedua adalah pola tanam kedelai pada pertanaman setelah padi. Itu yang pertama adalah jeda antara panen padi dengan penanaman kedelai, dan yang kedua adalah letak penanaman kedelai terhadap rumpun padi pada pertanaman sebelumnya. Bahwa untuk menanam kedelai, kalau kita menggunakan pupuk organik dari jerami padi itu cukup 5 ton per hektar. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, itu kita juga dapat memberikan abu dari jerami padi sebanyak 1,25 ton per hektar. Adapun untuk pemberian mulsa pada pertanaman kedelai itu belum terlihat meningkatkan hasil. Kemudian dari segi pola tanamnya, bahwa penanaman kedelai semakin dekat dengan bekas rumpun padi itu hasilnya akan semakin baik. Dan yang kedua, bahwa jeda penanaman kedelai dengan panen padi sebelumnya itu dengan jeda 2 hari akan menghasilkan panenan yang lebih baik dibanding dengan jeda yang lebih lama. Untuk penanaman kedelai setelah padi itu sebaiknya jedanya paling lama 2 hari. Jadi itu tahap pertama, kita mengumpulkan hasil penelitian. Kemudian tahap kedua, kita melakukan sosialisasi. Yang ini kita lakukan pada tanggal 20 Juli. Ini sosialisasi dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Kemudian tahap ketiga adalah kita membuat arang sekam dari sekam dengan cara membakar sedikit demi sedikit. Jadi ini prosesnya terlihat pada gambar. Kemudian juga kita membuat pupuk organik dari jerami padi dengan cara sekitar 1 kuintal jerami padi itu kita campur dengan 2 kg katul yang sudah kita campur dengan 1,5 kg blotong, dan kita berikan EM4 sebagai sumber mikroba secukupnya sesuai dengan petunjuk yang ada pada botol EM4. Untuk arang sekam kita membuat hari itu dan hari itu juga sudah jadi. Namun untuk pembuatan pupuk organik ini butuh waktu sekitar minimal 20 hari. Jadi karena perlu proses fermentasi dan juga setiap minggunya itu dibalik. Kemudian tahapan keempat adalah kita membuat demplot. Demplot penanaman kedelai dengan menggunakan media yang berbeda-beda tadi. Jadi yang pertama adalah media tanah saja, kedua media tanah yang dicampur dengan arang sekam, yang ketiga media tanah yang dicampur dengan pupuk organik, dan yang keempat tanah yang dicampur dengan arang sekam dan pupuk organik. Kemudian tahap kelima kita melakukan pengamatan terhadap hasil demplot yang kita buat sekitar 1 bulan sebelumnya tadi.
Jadi pengamatan kita lakukan sekitar tanggal 19 Agustus. Jadi tanaman sudah berumur 1 bulan dan sudah mulai beralih dari fase vegetatif ke fase generatif atau mulai berbunga. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dengan pencampuran media tanahnya dengan pupuk organik dan juga dengan arang sekam, pertumbuhannya cenderung lebih baik dibanding kalau dengan tanah saja. Jadi pengabdian ini sudah kami lakukan sebagaimana mestinya dan luarannya juga sudah dapat kami sampaikan dalam bentuk naskah publikasi ke jurnal dan juga video yang kita buat saat ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.